Intercompany Profit Transaction Inventories. Transaksi interperusahaan bagian persediaan. Induk dan anak sangat lazim melakukan penjualan dan pembelian barang dagang. Bisa di satu sisi, induk yang melakukan penjualan ke anak. Di satu sisi lainnya, bisa saja anak yang melakukan penjualan barang dagang ke induk. Nah, transaksi jual beli tersebut akan menghasilkan akun resiprokal, ya, akun sales dengan COGS atau purchase, di mana akun-akun resiprokal ini harus dieliminasi dan tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Oke. Pertama, ya, transaksi antara induk dan anak, si induk bisa menjual barang dagang ke anak. Ketika induk menjual barang dagang ke anak, kita sebut dengan transaksi downstream. Namun, ketika anak yang menjual barang dagang ke induk, kita sebut dengan transaksi upstream. Kalau induk yang menjual, kita sebut downstream. Kalau anak yang menjual, kita sebut dengan upstream. Downstream dan upstream akan berbeda accounting treatment-nya. Sebagai ilustrasi, kita bagi dua. Kasus pertama, barang dagang habis terjual. Kasus kedua, barang dagang masih tersisa. Kita juga bagi dalam 2 tahun, di tahun pertama dan setelah tahun pertama atau tahun kedua dan seterusnya. Ilustrasi pertama, barang dagang habis terjual. Kita masuk dulu transaksi downstream. Tadi kalau transaksi downstream berarti penjualnya si induk, pembelinya anak. Nah, itu kita sebut dengan transaksi downstream. Sebagai contoh, awalnya induk punya inventory 30.000 dan inventory ini dijual ke anak. Kalau ada transaksi penjualan, pasti satu pihak ya mengharapkan keuntungan ya. Di contoh soal ini kita asumsikan si induk ngambil untung 20% dari cost. Ngambil untung 20% dari cost. Induk punya inventory 30.000. Katakanlah 30.000 inventory yang ada di gudang si induk ya, dibeli dari supplier lain. Di bukunya induk akan mencatat debit inventory, credit account payable. Kemudian inventory yang bernilai 30.000 yang cost-nya 30.000 dijual ke anak ya dengan margin 20% dari cost. Kalau ngambil margin 20% dari cost, berapakah harga jualnya? Berarti 120% dikali 30.000. Ya, berarti harga jualnya 36.000. Di buku induk akan mencatat ketika penjualan AR atau kas pada sales 36.000, COGS pada inventory 30.000. Sehingga di pembukuan induk akan menghasilkan gross profit sebesar 6.000. Nah, ketika induk menjual inventory 36.000, berarti angka 36.000 ini merupakan cost atau pembelian bagi si anak. Di pembukuan anak akan mencatat pembelian inventory, debit inventory, credit account payable atau kas sebesar 36.000. Kemudian anak akan menjual inventory yang berasal dari induk seluruhnya. Tidak ada sisa. Ya, jadi 30.000 ini terjual seluruhnya ke pihak luar. Dengan harga 45.000.
Di bukunya anak akan mencatat AR atau kas pada sales 45.000, COGS pada inventory 36.000. Sehingga anak akan menghasilkan gross profit 9.000. Kalau kita analisis, ada transaksi penjualan inventory dari induk ke anak. Ya, dari sudut pandang konsolidasi, transaksi penjualan inventory dari induk ke anak ini nggak boleh diakui, nggak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi. Angka yang mana? AR pada sales 36.000, ya kan? Harga jual bagi si induk merupakan harga beli bagi si anak. Penjualan dan pembelian antara induk dan anak ini atau kita sebut dengan akun resiprokal harus dieliminasi. Yang diakui hanya penjualan kepada pihak luar, yaitu sebesar 45.000. Nah, bagaimana dampak dari transaksi ini ke kertas kerja konsolidasi? Seperti ini. Oke. Awalnya di buku P ada penjualan 36.000, COGS-nya 30, dan gross profit-nya 6. Ingat ya, penjualan 30 ini merupakan transaksi ke anak. Kemudian di buku anak ada sales 45, COGS 36, dan gross profit 9. Nah, penjualan anaknya 45 ini merupakan keluar, ya, ke pihak luar. Berarti yang diakui hanya 45 ini di laporan keuangan konsolidasi. Bukan 36 tambah 45, 81. Tapi hanya 45 ini saja yang diakui ke pihak luar. Ya, jadi artinya transaksi penjualan dan pembelian induk dan anak harus dieliminasi. Bagaimana juga eliminasinya? Debit sales 36.000, kredit COGS 36.000. Sales si P dan COGS si anak. Ya, kita debit sales si P, kita kredit COGS si S 36.000. Sehingga di laporan keuangan konsolidasinya si sales akan muncul 45, ya. 36 ini sudah dihapuskan. COGS-nya COGS pada awal, ya, punya si P 30. Dan gross profit-nya sebesar 15. Nah, inilah yang muncul di laporan keuangan konsolidasi. Kasus kedua, bagaimana barang dagang tidak terjual habis, ya. Artinya induk menjual barang dagang ke anak, namun anak belum berhasil menjual inventory seluruhnya ke pihak luar. Mungkin saja sisa setengah, sisa 3/4, ya. Artinya masih ada ending inventory di gudang si anak. Nah, bagaimana treatmentnya? Oke, di sini kita akan mengenal istilah unrealized profit in inventory. Artinya, laba yang belum direalisasi. Jika terjadi transaksi penjualan dan pembelian barang dagang antara parent dan subsidiary, dan barang dagang tersebut masih belum terjual kepada pihak luar, maka dalam persediaan tersebut milik pembeli masih terdapat laba yang belum direalisasi milik penjual. Dan dalam laporan keuangan konsolidasi, laba tersebut harus dieliminasi. Nah, sebagai ilustrasi, kita masih downstream. Induk, ya, inventory dengan cost 30.000, tadi dia ngambil margin 20% dari cost, berarti harga jualnya 36.000, 120% dikalikan 36.000, harga jual bagi induk 36.000 merupakan harga beli atau cost bagi si anak. Dari 36.000 ini baru berhasil terjual oleh si anak 24.000. Artinya masih sisa sebesar 12.000. Ya, masih sisa 12.000 atau ending inventory CS. Nah, kalau kita analisis,
angka 12.000 ending inventory ini terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi angka 12.000 ini? Karena terkandung unrealized profit. Ya, di dalam 12.000 ini terkandung unrealized profit. Sebesar berapa? 20%. Ya, nah maka nanti ada namanya eliminasi baru. Kita harus mengeliminasi unrealized profit in ending inventory. Oke. Nah, ini tadi ya, si induk cost-nya 30.000, dijual 20% di atas cost, ya, jadi 36.000. Kemudian dari 36.000 ini, si anak baru berhasil menjual 24.000. Ya, baru berhasil menjual 24.000. Dan gross profit-nya si anak 13.000. Ending inventory-nya sebesar 12.000 dari sisi si anak. 12.000 ini terlalu tinggi. Begitu juga dengan gross profit-nya. Oke, kalau kita analisis ya, penjualan induk tadi kan 36 ya, 36.000. Nah, sekarang di anak ya, dari 36 ini baru terjual 24. Berarti kan baru yang terjual itu kan yang sudah realize ya. Yang sudah realize. Sedangkan 12.000 ini kan berarti belum terjual, masih unrealized. Di buku induk tadi kan ada pengakuan 6.000 gross profit-nya. Nah, ini juga terlalu tinggi. Seharusnya berapa diakui? Hanya 4.000. Karena baru terjual baru 24.000. Sedangkan 2.000-nya masih unrealized. Ya, masih unrealized. Nah, kalau kita jurnal seperti ini. Ada 2 jurnal. Yang pertama, eliminasi penjualan dan pembelian, yaitu sales pada COGS 36.000. Kedua, eliminasi unrealized profit in ending inventory. Ya, yang sebesar 2.000 tadi. Bagaimana jurnalnya? COGS pada inventory. Dari mana 2.000 ini angkanya? Dari 12.000 dikali 20%, dibagi 120%. Karena margin 20% dari cost. Tapi kalau margin 20% dari sales bagaimana? Cukup 12.000 dikali 20%. Oke. Sekarang bagaimana transaksi downstream ya, dampaknya ke NCI ya, ke non-controlling interest. Karena laba yang ditangguhkan sepenuhnya milik parent, maka laba S tidak terpengaruh. Sehingga NCI expense sama dengan persentase NCI dikali net income S. Nah, begini logikanya. Yang melakukan penjualan siapa kalau downstream? Si induk, ya kan? Yang dapat keuntungan siapa? Labanya di siapa? Di induk. Berarti kan mempengaruhi net income induk, bukan net income si anak. Selama ini kan kita mencari adjusted income kan dari anak kan? 80% NCI, 20% NCI, 80% CI, 20% NCI. Berarti kan nggak ada ngaruh ke net income si anak kalau dia downstream. Ini kalau transaksi downstream ya terhadap NCI, tidak berpengaruh. Nah, sekarang bagaimana kalau realized profit in beginning inventory? Tadi kalau unrealized, berarti kan belum terjual tuh inventory-nya, masih ditangguhkan labanya. Kalau realized, berarti dia sudah terrealisasi, artinya inventory-nya sudah terjual. Ingat konsepnya, ending inventory tahun lalu merupakan beginning inventory tahun sekarang. Ya, ending inventory tahun lalu merupakan beginning inventory tahun sekarang. Jika inventory tersebut terjual, ya, maka laba yang ditangguhkan pada periode sebelumnya telah terrealisasi. Nah, inventory yang tersisa di tahun lalu terjual di tahun sekarang. Artinya, di tahun lalu ada unrealized profit, di tahun sekarang sudah realized, berarti sudah terjual, ya. Katakan tadi di tahun lalu itu ada ending inventory-nya 12.000, ya, dan merupakan beginning inventory di tahun sekarang, terjual di angka 20.000, ya. Berarti AR pada sales 20.000, COGS pada inventory 12.000.
Oke, kalau kita lihat jurnalnya, di tahun lalu kan COGS pada inventory 2000 masih ditangguhkan kan labanya. Di tahun sekarang ya, karena dia sudah realize, jurnalnya tergantung metode apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan metode cost, kita debit RE, kita kredit COGS. Kalau kita menggunakan metode equity, kita debit investment in S, kita kredit COGS. Kalau ke cost, RE, ya, karena sini ada investment ya, investmentnya nggak berubah. Kalau menggunakan metode ekuitas, kita debit investment. Karena dia sudah realize. Kalau sudah realize, berarti kan labanya naik lagi. Ya, ada laba naik, berarti investment kita bertambah lagi, 2000. Nah, ini transaksi downstream. Sekarang bagaimana transaksi upstream? Ya, kalau upstream berarti yang melakukan penjualan si anak. Ya, yang melakukan penjualan si anak. Oke, dengan contoh soal yang sama ya. Sekarang si anak yang penjual, si induk pembeli, ya. Kasus pertama, inventory yang dibeli oleh si induk dari si anak terjual seluruhnya ke pihak keluar, ya. Berarti kalau terjual ke pihak luar, seluruhnya nggak ada unrealized profit, ya, nggak ada ending inventory. Seperti biasa ya, ketika melakukan penjualan, AR atau kas pada sales, COGS pada inventory, sedangkan di bukunya si induk ketika dia beli inventory pada account payable. Ketika jual ke pihak luar oleh si induk, AR pada sales, COGS pada inventory. Ya, hanya satu jurnal saja, yaitu mengeliminasi penjualan dan pembelian antara induk dan anak yang angka 36.000 ini. Nah, ya, sales pada COGS 36.000. Yang muncul penjualan ke pihak luar yang 45 ini. Oke. Kasus kedua, bagaimana kalau sisa? Sama juga tadi ya, kalau ada sisa di pembukuan si anak ya, karena dia sebagai penjual, awalnya dia punya inventory cost 30.000, marginnya 20% dari cost ya, berarti kan harga jualnya 36. Di pembukuannya si induk sebagai buyer, berarti kan belinya kan 36. Terjual baru 24.000, berarti sisa 12.000. Nah, ending 12.000 ini juga overstate ya, terlalu tinggi. Karena terkandung unrealized profit sebesar 20%. Ya, berarti kalau masih ada sisa inventory-nya berarti ada 2 jurnal ya kalau di tahun pertama. Yang pertama, eliminasi penjualan dan pembelian, sales pada COGS 36.000. Kemudian kita eliminasi unrealized profit in ending inventory, COGS pada inventory 2000. Dari mana itu angka 2000? 20% dikalikan 12.000 dibagi 120%. Ya, karena dia dari cost. Nah, bagaimana dampak transaksi upstream ke NCI expand? Berbeda sama downstream. Tadi kan kalau downstream, ya kan, yang melakukan penjualan kan induk. Ya, yang dapat untung siapa labanya? Si induk. Berarti mempengaruhi net income induk, bukan net income si anak. Ya, berarti NCI-nya nggak berpengaruh. Ya, kalau downstream di tahun pertama, persentase NCI dikalikan net income anak. Di tahun kedua dan seterusnya, persentase NCI dikalikan net income anak. Tetapi kalau upstream, ingat, yang menjual si anak. Berarti yang dapat untung siapa labanya? Si anak. Mempengaruhi net income anak. Kalau mempengaruhi net income anak, bagian CCI sekian persen, bagian si NCI sekian persen. Jadi rumus NCI expand-nya kalau di tahun pertama, persentase NCI dikalikan net income S dikurangi unrealized profit. Nah, dikerjakan dulu yang dalam kurung ini, ya, net income S dikurangi unrealized profit dikalikan persentase NCI. Untuk tahun kedua, ya, unrealized profit tahun pertama akan menjadi realized di tahun kedua. Berarti sini ditambah net income S ditambah realized profit dikurangkan sama unrealized profit tahun kedua. Baru dikalikan sama persentase NCI.
Itu ya kalau pengaruh transaksi upstream dan downstream ke NCI. Nah, contoh seperti ini, di tahun pertama ketika unrealized profit-nya kita jurnal COGS pada inventory 2000, di tahun kedua ya unrealized menjadi realized karena dia terjual. Nah, berbeda jurnalnya tergantung metodenya. Kalau menggunakan metode cost, kita jurnal debitnya RE, debitnya NCI equity, kreditnya COGS. Tapi kalau menggunakan metode ekuitas, debitnya investment, ya, debitnya NCI equity, dan kreditnya COGS. Kalau upstream, tapi kalau downstream nggak ada NCI equity-nya, ya, kalau dia downstream. Kalau upstream ada NCI equity-nya. Oke, kalau kita simpulkan seperti ini. Kita bagi 2 tahun, di tahun berjalan atau di tahun pertama dan di tahun berikutnya. Oke, kita fokus ke tahun pertama atau tahun berjalan. Di tahun pertama ini ada 2 kasus, inventory terjual semua dan inventory masih sisa. Kalau inventory terjual semua, kita jurnal sales pada COGS. Baik downstream maupun upstream, baik menggunakan cost method maupun menggunakan equity method, sama jurnalnya. Kasus kedua, masih di tahun pertama, kalau inventory masih tersisa, ada 2 jurnal. Yang pertama, eliminasi sales dan COGS, debit sales, kredit COGS. Yang kedua, eliminasi unrealized profit, debit COGS, kredit inventory. Baik downstream maupun upstream, baik cost method maupun equity method, sama jurnalnya. Oke, itu tahun pertama. Di tahun kedua atau tahun berikutnya, kita bedakan ini downstream, ini upstream, ini cost method, ini equity method, baru berbeda. Kita masuk dulu ke downstream. Ya, kalau downstream, ini equity method, ini cost method. Yang berbeda hanya di realize profit. Kalau downstream, realize profit, equity method, debitnya investment in S. Kalau cost method, ketika realize profit downstream, debitnya RE. Tetapi kalau dia upstream, ya, ketika realize equity method, debitnya investment in S dan NCI. Ada NCI di sini. Begitu juga dengan cost method, ketika upstream, realize, RE, debitnya, debit lagi NCI, dan kreditnya COGS. Kenapa muncul NCI? Karena dia upstream, ya, yang dapat laba si anak, ya, jadi mempengaruhi net income anak. Jadi si NCI juga berpengaruh. Kalau downstream tidak ada NCI-nya, karena labanya dari si induk, ya, NCI anak, laba net income anak tidak berpengaruh. Jadi NCI juga nggak berpengaruh. Demikian materi untuk transaksi interperusahaan persediaan. Ya, terima kasih.